Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak tempat di bumi yang jarang, bahkan belum pernah dijangkau oleh manusia. Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW yang kebenarannya sangat diyakini oleh umat muslim menyebut bahwa benar terdapat tempat misterius di bumi ini. Beberapa tempat itu tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 83, 101, surat An-Naml ayat 44, hingga hadis Nabi Muhammad SAW tentang Pulau Dajjal yang diriwayatkan Imam Muslim. Hal ini tentu dapat diterima dengan logika mengingat faktanya bumi memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Itu artinya luas daratan hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Dari semua itu, berdasarkan analisis dengan menggunakan satelit dari data yang diberikan FAO, Global Land Coverage Database, jumlah daratan yang telah dimanipulasi manusia hanya sekitar 900.000 km persegi. Lantas, bagaimana dengan lautan? Tentu masih banyak bagian di bumi ini yang belum terjamah oleh manusia. Untuk informasi mengenai tempat misterius di bumi yang dituliskan dalam Al-Quran, berikut kami telah merangkumkan dari berbagai sumber. 1. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari. Dalam artian, tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun, hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan dari Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang disebut Raja Zulkarnain tak lepas dari keperingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun, tak sedikit yang percaya lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj di antara Samarkand dan India. Ini sama seperti yang diungkapkan Abdul Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan 240 km di sebelah tenggara Bukhara ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. 3. Pulau Sokotra. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di bumi ini. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Muhammad yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait penjelasan tersebut, beredar isu yang beranggapan bahwa keterangan Tamim menuju pada Pulau Sokotra yang berlokasi di Laut Yaman karena seperti yang diceritakan pulau itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain serta jarang dikunjungi manusia. 4. Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan sangat indah.
sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya, Nabi mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf, tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di sebuah daerah sebelum Persia, dekat tembok Yajuj dan Majuj. 5. Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalannya Sulaiman, istana itu hancur. Namun, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu atau The Rock, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Dan itulah sobat 5 tempat di bumi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis